Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Trihandayani dengan NPM 202153030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dengan proses kerja ilmiah dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Wiwin Herwina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pengertian pembelajaran. Menurut Gagne, pada tahun 1977, pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Menurut Munib Khotib, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Proses kerja ilmiah. Menurut Almak pada tahun 1939, metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Sedangkan menurut Osel pada tahun 1975, metode ilmiah adalah pengajaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interrelasi. Secara konseptual, metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran, pada kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran dengan proses kerja ilmiah adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dengan metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran pada kegiatan pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri metode ilmiah. Ciri-ciri dari metode ilmiah ada 3, di antaranya rasional, empiris, dan sistematis. Pertama, rasional, yaitu sesuatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran. Yang kedua, empiris, yaitu menggunakan cara-cara tertentu yang dapat diamati dengan menggunakan panca indera. Yang ketiga, sistematis, yaitu menggunakan proses dengan langkah-langkah. Syarat metode ilmiah. Syarat-syarat metode ilmiah diantaranya objektif, artinya pengetahuan itu sesuai dengan objeknya atau didukung metodik fakta. Lalu metodik, artinya pengetahuan ilmiah diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur. Kemudian sistematis, artinya pengetahuan ilmiah itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri. Setelah itu universal, artinya pengetahuan tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua melalui eksperimentasi yang sama. Tujuan pembelajaran proses kerja ilmiah. Tujuan pembelajaran proses kerja ilmiah adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan proses dan melatih siswa untuk dapat berpikir serta bertindak secara rasional dan kritis terhadap persoalan yang bersifat ilmiah yang ada di lingkungannya. Hal-hal penting diinformasikan pada peserta didik. Cara melakukan kegiatan metode ilmiah diantaranya 1. Mengamati, 2. Mengungkapkan pertanyaan, 3. Mengumpulkan data percobaan, 4. Mengolah data yang telah dikumpulkan, dan 5. Membuat laporan dan mengkomunikasikannya. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah diantaranya yang pertama, sikap ingin tahu, yaitu apabila menghadapi suatu masalah yang baru dikenalnya, maka ia berusaha mengetahuinya.
senang mengajukan pertanyaan tentang objek dan peristiwa, kebiasaan menggunakan alat indera sebanyak mungkin untuk menyelidiki suatu masalah, memperlihatkan gairah dan kesungguhan dalam menyelesaikan eksperimen. Yang kedua, sikap kritis. Tidak langsung begitu saja menerima kesimpulan tanpa adanya bukti yang kuat. Kebiasaan menggunakan bukti-bukti pada waktu menarik kesimpulan, tidak merasa paling benar yang harus diikuti oleh orang lain, bersedia mengubah pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Yang ketiga, sikap objektif. Melihat sesuatu sebagaimana adanya objek itu, menjauhkan bias pribadi dan tidak dikuasai oleh pikirannya sendiri. Dengan kata lain, mereka dapat mengatakan secara jujur dan menjauhkan kepentingan dirinya. Yang keempat, sikap ingin menemukan, yaitu selalu memberikan saran-saran untuk eksperimen baru. Kebiasaan menggunakan eksperimen-eksperimen dengan cara yang baik dan konstruktif, selalu memberikan konsultasi yang baru dari pengamatan. Yang kelima, sikap menghargai karya orang lain, yaitu tidak akan mengakui dan memandang karya orang lain sebagai karyanya. Menerima kebenaran ilmiah walaupun ditemukan oleh orang atau bangsa. Yang keenam, sikap tekun, yaitu tidak bosan mengadakan penyelidikan, bersedia mengulangi eksperimen yang hasilnya meragukan, tidak akan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan apabila belum selesai. Terhadap hal-hal yang ingin diketahuinya, ia berusaha bekerja keras. Yang ketujuh, sikap terbuka, yaitu bersedia mendengarkan argumen orang lain sekalipun berbeda dengan apa yang diketahuinya, menerima kritikan dan respon negatif terhadap pendapatnya. Langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah diantaranya: 1. Merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah awal penelitian. Masalah dapat berupa hal-hal yang menarik untuk diketahui dan dipecahkan. Untuk merumuskan masalah dengan baik, harus diawali dengan identifikasi masalah dahulu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah, yaitu perumusan masalah berupa kalimat pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian. Lalu, rumusan masalah yang dibuat harus dapat diuji untuk dapat menjawab pertanyaan. Kemudian, kalimat pertanyaan harus jelas dan mudah dimengerti. 2. Menyusun teori dasar. Setelah mempunyai rumusan masalah, selanjutnya adalah menyusun dasar teori dengan cara mengkaji berbagai literatur, seperti membaca buku, menganalisis penelitian terdahulu, membaca artikel, dan jurnal ilmiah tentang topik yang kita teliti. 3. Merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan yang masih memerlukan pembuktian kebenarannya. 4. Menetapkan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor yang menentukan validitas atau kebenaran hasil penelitian yang dilakukan. Ada 3 jenis variabel, yaitu variabel terikat, variabel yang akan diamati dalam penelitian. Lalu variabel bebas, variabel yang sengaja dibuat tidak tetap dan merupakan sebagai hasil akibat dari variabel terikat. Kemudian variabel kontrol, variabel yang dibuat tetap. 5. Merancang eksperimen. Merancang eksperimen mulai dari menentukan tujuan, menyiapkan alat bahan, menentukan data yang akan dikumpulkan, menentukan teknik dan proses pengumpulan data dalam penelitian. 6. Melakukan eksperimen. Melakukan eksperimen merupakan kegiatan penelitian untuk menguji hipotesis. Kegiatan dimulai dari mengumpulkan data hasil eksperimen dalam bentuk catatan atau uraian, tabel, atau diagram. Selama kegiatan, ada keterampilan-keterampilan proses dasar yang akan harus dilakukan dengan tepat. Misalnya, cara mengamati, cara mengkualifikasi,
yaitu menggolongkan berdasarkan persamaan dan perbedaan, cara menyimpulkan, dan membuat laporan untuk presentasi. 7. Menyimpulkan hasil eksperimen. Menyimpulkan hasil eksperimen didasarkan atas hasil analisis data dengan mereview data dan memeriksa kembali apakah hipotesis yang diajukan itu benar. Kesimpulan yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung hipotesis penelitian dan dapat menjawab permasalahan. 8. Melaporkan hasil eksperimen. Laporan mencakup hal-hal yang dihasilkan pada setiap tahap kegiatan metode ilmiah. Ditulis secara sistematis dengan bahasa yang singkat, jelas, dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kriteria metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah ada 3 diantaranya. Yang pertama, berdasarkan fakta. Dalam mengambil kesimpulan dan melakukan analisa, bukan hanya berdasarkan pendapat peneliti, namun harus berdasarkan bukti yang nyata dari hasil penelitian yang dilakukan. Yang kedua, bebas dari prasangka. Eksperimen harus dijalankan secara objektif, walaupun hasil dari eksperimen tersebut tidak sama dengan hipotesis yang peneliti miliki. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Pengembangan kemampuan analisis sangat sejalan dengan prinsip-prinsip analisis yang digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan metode ilmiah. Yang artinya, kejelasan urutan kejadian dan berpikir sangat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena. Hubungan antara komponen beserta komponen-komponen permasalahan harus dapat dijelaskan dengan runtut dan diketahui dengan jelas. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.